suku bangsa, tiada memandang suku bangsa, kedudukan, kehormatan. Pada suaranya sama-sama. Di mata kita sah, hei haleluya, tiada ada yang berbeda. Kita semua dicintainya, oh dicintai, iya, disayang sia. Mari sama-sama lambaikan tanganmu, katakan torang semua saudara, torang semua bersaudara, haleluya, bersaudara di dalam Tuhan. Baik semiskin atau ya kaya, iya atau yang lemah, jangan ada di dalam hati rasa iri atau dengki. Ciptakanlah hati yang damai, ciptakanlah hati yang damai, baru cinta kasih. Engkau Tuhan kami, Engkau yang mengasihi kami. Kami datang mencari wajah-Mu siang hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami rindu berjumpa pribadi dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau Tuhan kami, Engkau Yesus kami, Engkau keringat kami, Engkau upah kami, Engkau yang kami cari di mana-mana tidak kami temukan. Dan kami menemukan kekasih hati kami ada di rumah-Mu. Kami anak-anak-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan, ingin jumpa Engkau, ingin menikmati belayan-Mu. Kami rindu pelukan Tuhan. Kami rindu sapaan-Mu. Kami rindu perkataan-Mu. Karena perkataan-Mu itu adalah hidup yang kekal bagi kami. Itu sebabnya berkati ibadah kami dengan firman dan dengan pengurapan-Mu. Semua kami yang siap untuk menerima firman, sambut sambil berkata, haleluya, amin, puji Tuhan, shalom untuk kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Gembala yang mempercayakan kami lagi bisa berdiri di sini. Dan terima kasih untuk pertama kali saya datang di sini bawa oto sendiri. Biasa pakai sopir, tapi kali ini lewat jalan tol saya bisa setir sendiri. Puji Tuhan. Ini satu hal yang ajaib, mujizat terjadi. Dan puji Tuhan, kali-kali berikut saya bisa jalan sendiri di jalan tol. Haleluya. Ini karena juga ada pertolongan Tuhan. Dan puji Tuhan, hari ini Tuhan taruh di hati ada satu pengajaran yang sangat dalam, tajam dan luar biasa sekali. Dan saya menikmatinya, pengajaran Tuhan Yesus yang kelima dari Injil Yohanes. Ada 7 pengajaran Yesus yang luar biasa. Ada 7 mujizat Yesus yang luar biasa. Ada 7 penyataan aku adalah aku dalam Injil Yohanes. Jadi ada 7 kali 3, 21 topik khotbah. Dan hari ini kita akan lihat satu pengajaran yang luar biasa. Dari 7 pengajaran yang kelima. Dan pengajaran itu sangat dalam, profetis, dan menjawab setiap kebutuhan kita. Apapun kebutuhan dunia terjawab oleh pengurapan sungai ini. Ini tema kita adalah pengurapan sungai. Dan kalau saudara bisa menemukan ayat pokoknya, Yohanes pasal 7, ayat yang ke-37, 38, 39 tentang air sumber hidup. Kalau saudara sudah menemukan, tidak mengapa kalau kita bangkit berdiri sejenak untuk menghormati ayat ini. Yohanes pasal 7, ayat 37, 38, 39. Ayat 37 mari kita baca bersama-sama, 2, 3.
Dan pada suatu hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, terus Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah datang kepadaku dan minum. Ayat 38. Ayat 39. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita sedang ada dalam suasana pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, spektakuler. Ini berbicara tentang Yesus, berbicara tentang pengajaran yang akan diterima oleh murid-muridnya, yaitu pencurahan Roh Kudus. Saudara, ketika saya coba menikmati ayat ini, menjadi berkat, saya mendapatkan sesuatu emas di ayat ini, karena pengajaran ini luar biasa sekali. Yohanes 7 ayat 37 tentang air sumber hidup. Tema kita adalah urapan sungai. Urapan sumur itu tidak cukup bagi kita. Di Yohanes pasal 4 berkata, barang siapa minum air dari sumur ini dia akan haus lagi. Tapi kalau dia menerima air yang aku berikan, maka itu tidak akan haus lagi. Dan itu akan berbicara tentang pengurapan sungai. Pengurapan sumur Yohanes 4 itu tidak cukup bagi perempuan Samaria. Dia harus mengalir sampai menemukan sungai Allah, yaitu pencurahan Roh Kudus yang digambarkan dalam bentuk sungai. Yang kita konsepkan siang hari ini adalah urapan sungai itu. Urapan ini penting sekali, karena Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi dalam kondisi orang Yahudi itu di dalam tekanan penindasan dari bangsa Romawi. Yahudi belum merupakan satu bangsa. Israel itu ada dalam tekanan. Bagaimana rasanya orang dijajah? Bagaimana rasanya orang itu di bawah tekanan? Hak asasi manusia tidak ada di sana. Kebebasan tidak ada di sana. Segala hal itu terikat sekali kepada sang penjajah daripada orang Yahudi itu bangsa Roma. Dan dalam kondisi seperti ini, Yesus berdiri pada perayaan puncak Hari Raya Pondok Daun. Dalam Keluaran pasal 23 ayat 24 disebut ada 7 hari orang Yahudi itu merayakan Hari Raya Pondok Daun, di mana semua akan pulang kampung ke Yerusalem untuk merayakan Pondok Daun. Artinya ada pemondokan di padang gurun. Mereka ingat bagaimana Tuhan Allah menyertai mereka dalam perlindungan awan dan api. Lewat tabernakel kehadiran Tuhan ada di sana. Dan mereka merayakan perayaan api-apian selama 7 hari. Mereka bakar korban dan mereka ada di padang gurun itu buat pondok-pondok kecil. Saya dapat bayangkan itu seperti tamasya begitu. Tapi itu adalah sebuah perayaan orang Yahudi. Dan pada puncaknya hari ke-7 itu Yesus berdiri dan menyatakan ini. Pondok Daun 2000 tahun yang lalu bagi orang Yahudi. Pondok Daun bagi kita adalah sebuah perayaan di mana Yesus akan datang kembali kepada kali yang kedua, di mana kita akan mengalami rapture. Amin, saudara. Itu pondok daun bagi kita. Kita akan mengalami keangkatan gereja yang kitab 1 Tesalonika bilang ada di satu tempat yang kita akan diangkat kembali. Itulah hari raya pondok daun bagi kita. Nah, pada puncaknya perayaan itu, Yesus berdiri, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Saudara, kondisi daripada bangsa Israel di dalam penjajahan fisik 2000 tahun yang lalu. Kondisi yang sama bagi dunia, bagi segala makhluk, bagi semua manusia. Kita pun ada di dalam kondisi yang tidak baik hari-hari ini. Terutama kita melihat di dalam lingkungan kita, di dalam bisnis, usaha, kita melihat hari-hari ini kondisinya tidak baik. Saudara, di mana suku bunga begitu tinggi, utang luar negeri
begitu membebani sehingga nilai tukar kita kemarin itu 16.455. Lewat intervensi Bank Indonesia maka dolar itu bisa ditutup 16.300. Saudara, ini berbahaya sekali kalau dolar itu akan mencapai 17.000 karena ada ribuan PHK yang akan terjadi di negeri kita, di mana kita akan melihat lapangan kerja itu akan sangat sempit. Dan akibatnya saudara yang menakutkan sekali kalau energi naik, harga pangan naik, lalu harga beras naik saudara. Dan itu sangat menakutkan sekali. Intervensi dari Bank Indonesia itu telah banyak sekali keluarkan cadangan devisa untuk menjaga sampai bulan Oktober. Dan ini akan sangat membahayakan sekali. Dan dalam kondisi ini saudara, firman Tuhan datang kepada kita khususnya siang hari ini. Amin. Barang siapa haus, baik ialah ia datang kepadaku. Ini sebuah jawaban. Kalau siapa yang tidak haus, maka ada satu kengerian yang akan terjadi. Dan barang siapa percaya kepadaku, dari dalamnya ada sumber-sumber aliran hidup. Dan barang siapa tidak percaya kepada Yesus, maka ada kekeringan. Yang ditakutkan kalau devisa kita kering, lalu pinjaman kembali di luar negeri akan membebani berapa generasi dari anak cucu kita. Lalu di manakah kemerdekaan dari secara finansial itu akan kita alami. Itu akan sangat mengerikan. Hutang demi hutang akan terjadi. Kekeringan akan terjadi di mana-mana. Dan kita melihat Yesus berkata 2000 tahun yang lalu, barang siapa haus, baiklah datang. Dan kalau ia tidak datang, maka dengan kasar saya akan katakan, bukan cuma hati kering, tapi dompet juga bisa kering. Dan kita menghindari hari itu. Amin saudara. Siapa yang tidak takut dompet kering? Kalau devisa kering akan terjadi sesuatu hal yang sangat mengerikan. Di Argentina saja terkenal dengan sepak bola. Diego Maradona. Topnya di sepak bola. Tapi lemahnya di dompet. Bayangkan kalau dompet Argentina, negara besar Eropa ini kering. Maka terjadi rusuh di mana-mana. Dan kita lihat kengerian ada di negeri-negeri yang seperti Argentina itu. Tapi ada kabar baik untuk kita. Amin saudara orang Bitung. Haleluya. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Dan barang siapa percayaku, dari dalamnya ada aliran-aliran air. Yang istimewanya itu adalah hidup. Hidup di sini adalah kualitasnya Allah. Hidup di sini adalah kualitasnya Allah yang berinkarnasi di dalam Yesus Kristus. Hidup di sini adalah kehidupan Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus itu kering. Waktu 5.000 orang sementara dengar firman Tuhan, dia beri makan melebihi dari perkiraan 200 dinar. Di mana Yesus Kristus pernah kering, Tuhan Yesus tidak pernah kering. Kita beri tepuk tangan untuk dia. Haleluya. Nah, dia datang untuk menawarkan kepada orang Yahudi yang ada di dalam tekanan, yang ada di dalam belenggu, yang ada di dalam pesakitan oleh bangsa Romawi. Yesus yang sama akan datang dan memberkati kita. Amin saudara. Yesus yang sama menjadi topik utama berita dunia. Karena peperangan akan segera terjadi kalau Roh Kudus tidak menahannya. Sebelum dia meteraikan gerejanya dengan pengurapannya, pasti akan terjadi perang dunia ketiga. Lalu apa yang akan terjadi? Bukan cuma kekeringan dan kehancuran.
Dan ini berita sangat luar biasa waktu saya menikmati firman Tuhan ini. Tuhan, biar aku berikan hati yang haus senantiasa Engkau. Berbahagialah orang yang haus dan lapar, karena dialah yang akan dikenyangkan siang ini. Berapa banyak saudara yang haus siang hari ini? Angkat tanganmu yang haus. Tuhan kenal kehausanmu, dan Dia akan segera alirkan air kehidupan itu. Dijauhkan kalau kita kering, saudara. Dia itu berdampak sekali. Kalau kekeringan di dalam rumah tangga, kekeringan ekonomi itu sangat buruk terjadi. Akan ada hal-hal yang buruk terjadi, saudara. Itu sebabnya gereja itu adalah jawaban. Gereja itu adalah tempat di mana sungai itu akan mengalir. Dan siang hari ini saudara siap untuk mengalami aliran itu. Pengurapan itu, yang di sungai itu, yang membuat kita tenggelam di dalamnya. Sehingga tidak lagi terlihat daging kita. Tidak terlihat lagi nama kita. Tidak terlihat lagi hal-hal yang lahiriah kita. Organisasi kita tenggelam semuanya. Kalau sungai itu memenuhi kita. Dan Dia akan memenuhi kita siang hari ini. Dan Dia akan membasahi tanah-tanah kering. Dan kalau tanah hati kita setelah dibasahi, maka dompet kita pun akan tidak kering. Haleluya. Kita akan punya hal-hal yang baik dalam rumah kita. Kita akan punya makanan di dalam rumah kita. Karena kita haus, karena kita percaya kepada Yesus. Maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran itu. Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterimanya. Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Ini berbicara kemudian tentang Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem. Yang mengubah. Yang mengubah. Pembalikan keadaan terjadi pada bangsa Israel. Yaitu murid-murid Israel itu tiba-tiba muncul di permukaan. Itu sebabnya karena aliran-aliran air itu mengalir dalam hidup dari hidup murid-murid. Saya percaya kitalah bagian daripada dunia ini. Dan kalau kita punya air hidup itu, maukah saudara akan membagi air itu keluar? Amin saudara. Kalau air itu sudah penuh dalam hati, biar kita tidak nikmati sendiri air itu. Mungkin ada tetangga-tetangga kita di rumah yang haus, baiklah kita bagikan aqua itu. Karena kita kelebihan air itu. Karena sumber aqua ada di dalam hati kita. Amin saudara. Saudara mau hal itu terjadi? Karena itu adalah kerinduan Tuhan. Yesus mati di kayu salib. Penebusannya terjadi. Bukan hanya sampai di situ. Lalu kita rindu masuk surga. Itu kekristenan yang pasif. Kekristenan yang sangat menyedihkan surga. Tapi surga mau ketika penebusan itu terjadi. Maka gereja Tuhan adalah menjadi perpanjangan untuk menyalurkan kuasa pengurapan itu. Amin saudara. Itu kita akan menjadi seperti Tuhan Yesus. Melakukan tugas Yesus. Untuk memerintah dunia ini. Amin saudara. Memerintah bukan dengan pedang senjata. Tapi memerintah dengan hikmat firman Tuhan. Dengan hikmat ini kita akan memerintah dunia itu Tuhan mau di sana. Itu sebabnya sangat penting sekali. Barang siapa percaya kepadaku. Dari dalamnya akan ada kualitas hidupnya Tuhan. Dan kualitas hidupnya Tuhan itu tergambar pada Yesus. Maka kita akan membahas siang ini apa dan bagaimana dua kebenaran ini yang dimaksud dengan hidupnya Tuhan. Dalam bahasa asli disebut kemuliaan Tuhan itu. Dan bagaimana itu? Nah, 3 hal kehidupan Tuhan yang mulia itu
yang disebut di sini aliran-aliran air hidup itu. Yang pertama, saudara, saya catat di sini, kehidupan itu adalah kemuliaan. Katakan kemuliaan. Haleluya. Barang siapa tidak haus dan tidak datang dan tidak percaya kepada Yesus, maka dari dalam ada kehinaan. Itu yang dimaksud. Tapi barang siapa percaya, yang pertama kita lihat kehidupan itu adalah kemuliaan. Glory itu. Sedang 2 Timotius 3 ayat 1 diberlakukan hari-hari ini masa yang sukar. Saudara lihat gereja itu akan sangat dimuliakan oleh Tuhan. Katakan dimuliakan oleh Tuhan. Nah, apa arti kemuliaan itu? Kemuliaan itu artinya kita dikembalikan pada rancangan Allah semula. Di mana Allah berpikir dan merancangkan manusia yang pertama. Kejadian 1 ayat 26 berkata, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar. Katakan keserupaan dengan Tuhan. Katakan keserupaan dengan Tuhan. Itulah kemuliaan Tuhan. Dan itu yang Yesus kerjakan 2000 tahun di kayu salib. Dia ingin kembalikan kita kepada keserupaannya dengan Tuhan. Dia ingin kembalikan kita kepada kemuliaannya. Untuk apa keserupaan itu? Ayat 27, untuk memerintah. Katakan memerintah. Berkuasa atas ikan-ikan di laut, akan burung-burung di udara, akan segala hal-hal yang hidup di bumi ini. Memerintah, berkuasa. Artinya kita mengelola. Artinya kita akan mengatur, mengadministrasi. Kita memanage, mengelola. Dan Tuhan izinkan gereja Tuhan ini akan mengelola bumi ini, mengelola pemerintahan, mengelola BUMN, mengelola masyarakat, mengelola kepolisian, mengelola TNI. Amin, saudara. Bayangkan kalau yang kelola negeri ini, dunia ini adalah anak Tuhan. Sayang Xi Jinping itu bukan anak Tuhan. Kim Jong-un itu bukan anak Tuhan. Sayang sekali. Keserupaan Tuhan untuk mengelola. Dan Tuhan memberkatinya. Ayat 28 bilang, Tuhan memberkati dengan berbuah-buah, be fruitful and multiply. Tuhan rindu ingin kita berbuah. Amin, saudara. Buah dari pekerjaan kita, buah dari hasil tangan kerja kita, buah dari segala kehidupan kita. Tuhan ingin memberkati kita dengan buah-buah dan melipat gandakannya. Karena apa? Karena dia titip kemuliaannya pada saudara. Dan hari-hari ini di mana dunia sedang merosot ke dalam sebuah kegelapan, gereja Tuhan akan terlihat kemuliaannya. Katakan kemuliaannya. Haleluya. Haleluya. Pengertian ini sangat dalam sekali, saudara. Bayangkan kalau kita tidak percaya kepada Yesus. Dan kita hanya menerima pengurapan sumurnya saja. Dan kita tidak diizinkan, tidak ada kemauan, tidak ada kehausan sampai kita di sungai Allah. Maka hidup kita tidak lebih daripada Bartimeus di pinggir jalan. Yang hina. Yang minta-minta duit. Amin, saudara. Haleluya. Saya percaya tidak ada orang Kristen yang pinjam hutang sampai berapa bulan. Tapi kalau ada siang hari ini, maukah engkau dilunasi hutangmu? Karena Tuhan rindu ingin engkau bebas secara finansial. Amin, saudara. Tidak enak kalau ada hutang.
Sampai tak gade-gade itu anak di rumah. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 ada sebuah kisah di mana seorang perempuan yang suaminya meninggal lalu mengadu kepada Elisa, suamiku adalah hambamu, dia sudah mati. Sekarang penagih hutang itu telah datang untuk mengambil kedua anak laki-laki. Saudara heran, zaman dulu mungkin tidak ada sertifikat rumah yang menjadi gadean untuk jaminan hutang. Kalau sekarang ada rumah sertifikat kebong bisa gade di BRI, maka uang bisa cair. Tapi zaman dulu tidak ada. Kedua anaknya ini akan menjadi budak dari si penagih hutang. Saudara, hari-hari ini saya mengerikan sekali. Saya pengusaha, saya sekolah juga di ekonomi. Dan saya melihat prihatin bagaimana negara menjadi penghutang kepada IMF. Menjadi berhutang, menjadi banyak sekali masalah kalau berhutang, saudara. Itu mengerikan sekali. Dan saya berdoa, Tuhan tolong rupiah jangan sampai tembus 17.000. Karena penggantian presiden itu akan sangat mengerikan sekali. Kalau sang presiden baru dia mengambil kendali pada situasi ekonomi yang sangat lemah, rakyat butuh makan dan sebagainya. Itu akan sangat mengerikan. Tapi hari ini ada kabar baik untuk kita. Amin, saudara. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalamnya akan ada kehidupan yang kualitasnya kehidupan Yesus. Katakan amin. Yakni kemuliaan itu akan diberikan kepada kita. Keserupaan dengan dia. Mengelola segala hal yang baik yang dia izinkan ada di depan mata kita. Jangan tunggu dia datang kedua untuk kita memerintah. Itu pasti kita akan memerintah bersama dia. Tapi hari-hari ini dia mau berpartner dengan gerejanya untuk melaksanakan pemerintahan. Yang terkecil itu adalah keluarga kita. Pemerintahan yang terkecil di mana Tuhan hadir itu adalah suami istri kita, anak-anak kita. Dan Tuhan memberkati di sana, pasti itu akan terjadi berkat itu. Saudara, yang kedua, aliran-aliran air hidup itu. Kalau kita terima siang hari ini, maka Tuhan akan pulihkan perjanjian Edennya. Kejadian pasal 2 kita melihat bahwa ada sebuah sungai di Eden yang mengalir untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Kejadian pasal 2 ayat 11. Yang pertama namanya Pison, yakni mengelilingi seluruh tanah Hawila, di mana tempat emas ada. Katakan emas ada. Eden secara fisik ini telah tiada menurut penelitian beberapa arkeolog. Tapi Eden yang dimaksud di sini adalah hati kita. Kalau sungai pengurapan Roh Kudus itu datang dalam hidup kita, maka hati kita ada emas. Apa itu emas? Kolose pasal 2 ayat yang ketiga berkata bahwa di dalam Kristus ada harta, ada hikmat, ada pengetahuan, ada pengertian. Amin, saudara. Kalau tanpa ada hikmat, kita mengelola uang bank pasti macet. Kalau tanpa ada pengetahuan, kita mengelola uang dari pegadaian, pasti akan rugi. Amin, saudara. Dan siapa siang hari ini mau rugi? Tidak ada semua orang yang mau rugi. Kita mau beruntung, amin, dan berhasil. Haleluya. Jaminan firman Tuhan, keberuntungan, kesuksesan, hanya apabila percaya kepada Yesus dan haus akan Roh-Nya yang kudus. Kalau hanya percaya kepada Yesus tapi tidak haus akan Roh Kudus, maka Alkitab tidak menjamin adanya aliran-aliran air hidup itu. Artinya akan kering. Berapapun modal, berapapun triliun,
Berapapun mega triliun, satu waktu akan kering. Karena ini sebuah nubuatan dalam firman Tuhan. Tapi kalau aliran-aliran itu mengalir dalam hidup kita, maka yang tidak ada menjadi ada. Yang ada akan diperlipat gandakan. Amin, saudara. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lebih baik tidak ada. Tapi kalau aliran itu ada, maka hati kita akan berbunga-bunga. Daripada ada tapi tidak ada aliran itu, maka akan menjadi padang gurun. Mari kita buktikan ayat itu terjadi. Ini adalah yang ketiga, kita akan melihat Yehezkiel pasal 37, masih tentang sungai itu. Sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah sampai samping kanan bait suci itu sebelah selatan mezbah. Puji Tuhan, saudara, ini poin yang ketiga. Aliran-aliran air hidup akan memenuhi kita siang hari ini. Yang pertama, dia akan memberikan kehidupan dalam kualitas Tuhan. Katakan kualitas Tuhan Yesus. Saudara yang datang lemah pulang dengan kualitas Tuhan Yesus. Apa kualitas Tuhan Yesus? Air diubah menjadi anggur. Apa kualitas Tuhan Yesus? Yang sakit disembuhkan. Wanita 12 tahun yang pendarahan itu dipulihkan, disembuhkan. Kualitas Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus ada, hal-hal ajaib akan terjadi. Saudara mau mengalami kualitas Tuhan Yesus itu? Yang kedua, kalau sungai itu mengalir, ada hikmat, ada pengetahuan, ada pengertian. Amin, saudara. Hikmat itu mengalir kepada Yusuf. Yusuf bisa memerintah Mesir. Amin. Ketika air itu mengalir dalam hati daripada Daniel, Daniel menjadi pemerintah di negeri Babel selama 3 negara. Dia hadir di sana untuk menjadi pemerintah. Ketika sungai itu tidak mengalir kepada Raja Saul, apa akibatnya? Saul bunuh diri. Hari-hari ini banyak orang nanti akan bunuh diri, kecewa dan putus asa. Dorang pikir jadi raja itu senang. Kalau cuma mau lihat fasilitas raja itu senang. Tapi akhir daripada kehidupan Raja Saul, dia melemparkan pedang untuk membunuh diri. Saudara, lebih baik jadi tukang naik kelapa di Sangir. Tapi ada Yesus. Haleluya. Lebih baik tukang mengail di Sangir di Pulau Manado Tua. Tapi ada Yesus. Tapi ini seorang raja yang sungainya kering. Lalu dia bunuh diri. Dia pikir itu kerajaan, kedudukan itu segalanya bagi dia. Dan dia tidak menemukan sesuatu kebahagiaan di sana. Kenapa? Karena Raja Saul tidak haus lagi. Tidak percaya lagi kepada Nabi Samuel yang melambangkan Tuhan Yesus. Tapi siang hari ini dia menemukan hati yang haus dalam hidup kita. Dia menemukan orang yang setia. Nah, kata percaya ini pistis, ini artinya setia. Dia percaya, dia pelihara firman Tuhan, dia lakukan, dan dia tetap konsisten, maka dia setia. Biar siang hari ini saya berdoa kita adalah kelompok orang-orang yang Yesus maksudkan, yang Yesus ingin temukan. Amin, saudara. Dan kalau dia temukan, maka hal yang ketiga, yang ajaib, dia menemukan sungai yang mengalir di bait suci. Saya catat di sini, yang pertama, kalau sungai itu mengalir di bait suci. Ayat yang kelima,
Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta, sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang berenang suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Saudara, kita tidak abaikan pengurapan setinggi kaki, setinggi lutut. Pengurapan tahun lalu. Tapi tahun ini, hari ini pengurapan itu akan lebih dahsyat bagi kita. Dia akan menenggelamkan kita. Saudara bisa rasakan sendiri bagaimana pengurapan dalam hidup saudara. Kalau pengurapan itu masih mata kaki, siang ini adalah kesempatan engkau mengalami sungai itu yang membuat engkau bisa berenang. Dan ayat 6, lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Saudara, kalau pengurapan sungai itu memenuhi hati kita, maka kita akan menjadi seperti pohon. Haleluya, ada kehidupan kita. Kita akan menjadi sebuah pohon di mana kerindangannya itu akan menjadi tempat buat orang-orang akan menaruh kesejukannya. Kalau kita menjadi pohon yang rindang dan penuh dengan buah, saudara, semua orang ingin cari saudara. Semua orang ingin cari pohon yang namanya pohon kelapa, pohon cingke, pohon pala, pohon apa lagi, pohon duriang, pohon duku. Jangan kau itu pohon kusu-kusu. Orang tidak mau cari, saudara. Amin, saudara. Ada itu pohon papasi, pohon bahu, tidak ada buah di sana. Ada sederetan nama-nama pohon yang tidak ada buah. Tapi kalau bayangkan kalau saudara jadi pohon cingke, pohon pala, amin, saudara, pohon duriang, apalagi pohon duku. Selain engkau menjadi tempat kerindangan di sana, engkau akan dinikmati buahmu, dan buahmu adalah kemuliaan bagi Tuhan. Amin, saudara. Siapa rindu siang hari ini berbuah hidupnya? Siang hari ini akan berbuah. Banyak pohon di sebelah sana dan sebelah sini. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan. Di sungai asin air itu mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Haleluya. Hari-hari ini banyak orang putus asa, kecewa. Banyak politikus kecewa, saudara. Dan dia minum cap tikus dan meninggal. Pada tanggal 15 Maret tahun ini. Itu adalah teman saya satu kuliah. Perkiraan mungkin dia salah melihat itu air ais. Karena hampir-hampir mirip, saudara. Karena sudah tengah malam. Dan pada besok pagi jam 5 istrinya mau bawa di Siloam. Dia sudah menghembuskan nafas. Kami sama-sama satu kuliah di Fakultas Ekonomi. Bapak Gregorius Rawung. Dan beliau sudah meninggal. Banyak orang kecewa. Banyak pengusaha yang hilang akal hari-hari ini. Dia mau restrukturisasi utang di BRI dan di BNI. Dengan berbagai cara untuk dia dapat menyelamatkan sertifikat rumahnya. Saudara, kabar baiknya sederhana sekali. Datang di gereja Anggur Baru. Karena di sini sungainya berbual-bual. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap orang datang di sini dijamah, dilawat. Karena yang melawat itu adalah tangan, kaki tangan dari Tuhan Yesus sendiri. Amin, saudara. Maukah saudara minggu depan bawa kawan, teman datang di sini? Karena apa? Karena ada sungai Allah di negeri ini. Dan di negeri ini tidak sembarang negeri, hanya ada di Anggur Baru di sini. Di mana dasar hukumnya? Alkitab berkata, sungai yang keluar dari bait suci yang beralamatkan di tempat ini
Dan bait suci itu bernama Anggur Baru GBI. Haleluya. Maka apa yang akan terjadi? Kualitas Yesus yang akan keluar dari dalam hati kita. Ayat 9, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup berkeriapan di sana, akan ada banyak hidup. Kemana air itu berada, maka di mana ada air itu, maka pasti segala makhluk akan berkeriapan di sana. Kalau air itu menjadi ada sumber di dalam hati saudara, percayalah saudara, engkau akan ditarik kemana-mana saudara. Ada banyak orang haus akan Tuhan, dan lewat saudaralah kuasa mujizat nama Yesus itu akan disalurkan. Akan ada kehidupan di sana. Yang mati sekalipun usahanya mati, kalau saudara ada di sana menjadi hidup. Amin saudara. Apapun pekerjaan yang mati di sana, kalau Roh Kudus itu mengalir, tidak ada yang mustahil bagi beliau. Dia pasti akan memberikan hidup. Karena ayat ini sudah diikat dengan sebuah perjanjian namanya covenant. Dari covenant of agreement menjadi covenant of dominion. Sebuah perjanjian yang diikat oleh Yesus. Dan itu akan dilaksanakan oleh Roh Kudus dengan kuasa yang akan termanifestasi di sana. Haleluya. Selanjutnya, tidak panjang-panjang, ayat 9, ayat 10. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang di sana akan ada kualitas hidup. Pastikan siang hari ini, saudaralah orang yang ditunggu-tunggu, saudaralah orang yang dicari-cari, karena di dalam hidup saudara ada kualitas Yesus. Katakan amin. Saudara pulang berbeda. Saudara pulang dengan dada yang ke depan. Karena aku diberkati dengan firman yang berkata, aku dikasihi. Dan kasihi Tuhan, pengasihan Tuhan pada saudara, engkau akan mengalami rancangan Allah yang besar. Dan isi rancanganmu, isi rancangan Tuhan itu, engkau bawa kualitasnya kehidupan Tuhan Yesus. Haleluya. Ayat-ayat terakhir, kemana saja sungai itu mengalir, semuanya akan menjadi kesempatan. Katakan kesempatan. Di mana saudara ada, maka Tuhan akan bekerja lewat saudara. Dan di mana saudara ada, maka saudara adalah kesempatan itu. Biar saudara bisa ketemu, biar orang lain bisa ketemu saudara. Dan kesempatan saudara menceritakan Yesus. Dan orang itu mengalami Yesus lewat saudara. Dan ayat-ayat yang terakhir, di sungai itu ada berjenis ikan. Ikan-ikan di laut besar dan banyak. Sumber daya alam itu tercipta karena sungai itu mengalir. Sumber daya alam yang menjadi sumber devisa satu negara. Itu hanya bisa terjadi baik minyak, timah, nikel, besi dan sebagainya. Sumber-sumber daya alam itu hanya bisa ada dan menjadi devisa untuk bayar utang luar negeri hanya apabila air itu mengalir. Dan kalau air itu tidak mengalir, maka sumber devisa satu negara akan kering. Maka firman Tuhan berkata terakhir, tetapi rawannya dan payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat pengambilan garam. Pada tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon dan buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habisnya. Setiap bulan ada lagi buahnya yang baru dan pohon itu mendapat tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikian firman Tuhan. Maukah saudara menerima aliran itu? Karena dunia sedang menunggu obat. Dari mana obat itu? Bukan dari BPJS,
Tapi saudaralah obat itu. Mulut saudara itu akan menyembuhkan yang sakit. Perkataanmu akan diurapi Tuhan jadi obat. Jadi suplemen. Lalu akan salik kita akan menguatkan karena suplemen itu ada di dalam hati kita. Amin firman Tuhan. Mengalirlah kuasa